Jadi dia nanya tentang penggunaan speedlight dalam foto dalam ruangan ya. Oke, baik, kita jelasin nih. Pas kebetulan ada kamera dan ada speedlightnya ya. Jadi ini disebut dengan speedlight ya. Ini dia dalam bentuk eksternal. Yang disebut dengan flash, sebenarnya itu flash itu adalah istilah cahaya. Flash itu adalah cahayanya. Tapi kalau alatnya ini disebut dengan speedlight. Cuma kebanyakan teman-teman di lapangan bilangnya ini flash ya. Padahal flash itu adalah nama cahayanya, bukan nama alatnya. Nah, speedlight ini sangat penting sekali jika kita foto di dalam ruangan, karena exposure atau cahaya dalam ruangan itu tentunya tidak sama seperti di luar. Dia jauh lebih gelap ya, walaupun menggunakan lampu cahaya alami, tapi tetap saja itu masih gelap di mata kamera. Makanya barang ini penting sekali kalau kita dokumentasi di dalam ruangan ya. Nah, sekarang untuk penggunaannya sendiri tentunya kalau kita lihat ya, di sini saya menggunakan speedlight TT600. Di sini ada angka, kalau kita lihat di sini ada M ya. M ini adalah mode manual. Dan ini biasa digunakan jika kita foto langsung kita tempel di bodi kamera, kita menggunakan M ini ya. Kemudian di sini ada satu nih, 1/16. Intinya ini bisa dirubah angkanya teman-teman, bisa dirubah seperti ini, dan semakin besar angkanya maka tentunya cahayanya semakin kecil, semakin lemah. Tapi kalau angkanya semakin kecil maka cahayanya akan semakin kuat ya. Nah, sekarang yang juga perlu diperhatikan adalah bagian zoomnya dek. Di sini ada namanya zoom. Ini zoom ini bisa dirubah. Ini kalau kita klik zoom, ini ada angka yang bisa kita edit ya. Yang paling kecil adalah 20 untuk yang TT600, dan yang paling besar itu ada di 200 ya. Ada 200. Bedanya apa? Bedanya begini. Kalau misalkan di sini kita menggunakan angka 20, itu dia sama seperti lensa, Erza. Kalau lensa dia punya focal length misalkan kecil ya, sekian mm, maka dia akan semakin wide, semakin lebar. Sama seperti zoom ini, jika angkanya dia semakin kecil, ya misalkan 20 mm tadi, maka cahaya yang dihasilkan dia akan semakin lebar ya. Kemudian kalau yang semakin besar gimana? Sama seperti lensa, semakin besar angka zoomnya, maka kekuatan cahaya atau jarak pancarnya juga semakin jauh. Cuma nanti dia lebih menyempit. Sama lensa zoom kan begitu kan? Bisa zoom in tapi dia lebih sempit begitu, paham ya? Jadi kita harus bijak juga dalam penggunaan zoom. Contoh misalkan nih, coba Erza di situ, aja di sini ya. Oke, lagi mundur lagi nak, mundur lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita foto seperti ini, maka kita gunakan zoom yang paling kecil. Jangan menggunakan zoom yang paling besar. Nanti cahayanya bisa jatuhnya di sini doang, ya, seperti itu. Jadi kalau begini kita menggunakan yang paling kecil. Kecuali kalau kita misalkan foto jaraknya ada di sana ya, jauh ya. Oke, baru kita menggunakan zoom yang angkanya besar ya. Oke, ini kita coba dulu, kita buktikan ya. Kita langsung langsung aja biar kelihatan bedanya. Seperti ini. Kemudian saya langsung setting dulu di kamera. Ya, karena dia direct langsung, jadi kita menggunakan ISO yang rendah ya. Kalau nanti dia over, ya kita main di angka 100 saja dulu. Kemudian 160, kemudian diafragmanya kita main di 2,8, atau kita naikkan lagi sedikit biar tidak terlalu over ya. Kita main di F5 aja ya. Ini kita direct langsung di 1/6. Ini 1/6 kekuatan cahaya, 1/16 kekuatan cahayanya. Kemudian kita ambil di angka terkecil yaitu 20. Kita coba tembak langsung. Siap, 3, 2. Nah, ini dia hasilnya. Bisa dilihat ya. Hasilnya seperti ini. Di sini ada nampak cahayanya nggak sampai di bagian pinggir, sehingga fokusnya cuma di bagian sini doang ya. Ya. Oke, sekarang kita coba ganti zoomnya menjadi angka paling besar, yaitu di angka 200. Kita coba foto dengan settingan yang sama. Kita coba foto 3, 2. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Ya, jauh lebih sempit cahayanya ya. Ini yang pakai zoom 200, sedangkan yang ini pakai zoom yang 20. Zoom yang di sini ya. Ini 200. Kalau 200 hasilnya ini teman-teman, dia lebih sempit ya. Di sini warna justru gelap ya. Ini yang pakai zoom yang 20, dia semakin melebar cahayanya. Cuma memang ini eksposurnya under ya. Oke. Nah, biasanya teman-teman kalau kita foto di ruangan seperti ini, saya jarang sekali direct langsung seperti ini. Kalau kita direct langsung, biasa cahayanya terasa lebih keras. Contoh ya, kita coba foto. Coba Erza, sebentar ya, kita coba setting sedikit lagi biar agak terang ya. Di f2,8 kita direct langsung, yang terjadi adalah seperti ini ya. Sabar, saya rubah dulu teman-teman ya. Ini yang pakai 200, jadi cahayanya sempit ya, lebih menyempit dan dia kayak keras gitu cahayanya. Kita coba ubah dulu zoomnya
biar dia lebih lebar. Kita main di angka 20 ya, paling kecil. Oke, kita coba foto lagi. Erza lihat ke sini. 3, 2, dia teman-teman. Ya, ini mungkin lebih kelihatan ya. Ini yang pakai zoom 20, ini yang pakai 200 ya. Dan kalau kita lihat memang cahayanya keras sekali ya. Cahayanya keras. Makanya kalau dalam ruangan ini dan kita lihat di atas memang plafonnya warnanya putih ya, bukan warna yang warna-warni. Maka itu sangat cocok kita menggunakan teknik bounce. Jadi cahayanya kita bouncing ke plafon, kemudian jatuh ke objek. Itu jauh lebih bagus dan jauh lebih soft hasilnya. Dan biasa kalau di ruangan kita menggunakan ini. Dan di sini biasa juga kalau di speedlight itu dilengkapi dengan ini. Harus coba, ada kukumu, bisa tarik ini. Ini nggak ada ini Pak. Oh, ini lepas ya. Nah ini mungkin yang mana speedlight yang satu. Sabar ya teman-teman. Ini biasanya ada disediakan di speedlight. Ya nih, coba nih Erza. Nah ini teman-teman ya. Coba dikasih naik. Nah ini ada kayak semacam warna putih ya. Ini kayak diffuser gitu. Jadi dia sifatnya mantul ke sini dan ke depan ya, ada diffuser. Jadi kalau kita bounce dia ke atas ke plafon, tapi dia juga bounce ke apa? Dia direct arah juga ke bagian depan. Kayak dipantulkan, ini namanya diffuser ya. Nah itu biasa kita menggunakan itu. Dan coba kita langsung pantul aja ke atas ya teman-teman. Saya agak sedikit tambah kekuatan cahayanya ya, di 1/8 lah. Ini udah cukup teman-teman, karena kalau terlalu kecil nanti cahayanya semakin keras dan tentunya kita boros baterai kalau masih yang menggunakan baterai alkalin apalagi ya. Jadi 1/8 aja udah cukup. Kemudian settingannya saya rubah lagi teman-teman, karena saya bounce ke atas pasti akan lebih lemah cahayanya, sehingga bagian ISO nya saya naikkan ke 400 ya teman-teman. Kalau 800 sudah noise nanti. Oke, kemudian diafragmanya 2,8. Kita coba foto. 3, 2. Oke, satu kali aja cukup ya. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Ya, ini dia hasilnya. Ya, terang ya. Dan kalau misalkan kita tanpa speedlight, ini coba saya matikan. Kita foto dengan settingan tanpa speedlight seperti ini hasilnya. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini tanpa menggunakan speedlight, gelap ya tentunya. Ini yang menggunakan speedlight ya. Oke ya. Dia terang dan terangnya itu luas ya. Seperti itu ya. Jadi speedlight ini kesimpulannya penting kalau kita foto di dalam ruangan atau indoor ya, untuk menambah kekuatan exposure. Dan tadi yang saya bilang, perhatikan kekuatan cahayanya, jangan terlalu kuat biar tidak terlalu keras. Kemudian zoom juga penting ya. Zoom itu dilihat mau lebar cahayanya apa sempit, ya kan? Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga tipe dari speedlight yang kita gunakan. Teman-teman sebisa mungkin kalau mau bagus ya gunakan speedlight dengan merek tertentu yang support dengan misalkan TTL. Kalau TTL pasti dia support dengan HSS. Apa itu TTL? Apa itu HSS? Yang pengen tahu boleh ketik di kolom komentar. Kita buat video selanjutnya biar tidak panjang. Oke? Paham ya? Paham. Erza paham ya? Erza juga kan baru tahu juga kan setelah ada yang komen seperti itu kan? Iya. Oke, sip. Bisa coba-coba Erza? Oke Pak.